Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai'in hayya an nashkura ila Allah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiran wa rizqan wasi'an hatta nastati'a an nata'allama fil jami'ati ad-diniyah al-islamiyah al-islamiyah. Thaniyan, salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhraja an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-jahiliyah ila al-islamiyah. ثالثا المكرم الأستاذ زكي SPD MPD الذي قد يعلمنا بدرس الأخلاق والتصوف. Ya, perkenalkan, saya Eka Munanda, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Usmawiyah jurusan Pendidikan Agama Islam Unit 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang konsep baik dan buruk menurut ilmu kalam untuk memenuhi tugas final saya di mata kuliah Akhlak Tasawuf. Konsep baik dan buruk menurut ilmu kalam. Perbuatan baik dan buruk di dalam ajaran Islam sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Seseorang bisa dikatakan baik apabila dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak bisa dikatakan baik apabila dia menyimpang dan menyeleweng dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyeleweng dan menyimpang dari ketetapan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an. Mengabdikan diri dalam Islam erat kaitannya dengan pendidikan akhlak. Kemudian konsep mengabdikan diri dalam Al-Quran dikaitkan dengan takwa. Apa itu takwa? Yaitu menjunjung tinggi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Perintah Allah ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik, sementara larangannya yaitu berkaitan dengan perbuatan yang tidak baik. Dengan demikian akan jelas bahwa kebaikan dan keburukan dalam agama Islam merupakan dua ungkapan bahasa yang berbeda, namun saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Sebenarnya makna kebaikan dan keburukan itu sudah sangat jelas bagi setiap orang dan tidak perlu diberikan definisinya lagi. Yang penting di sini adalah penggolongan pengaplikasian kedua makna itu sehingga menjadi jelas hubungan pembahasan kebaikan dan keburukan perspektif akal dengan bagian mana dari penggunaan makna-makna tersebut. Maka kita dapat mengidentifikasi penggunaan asli dari makna keduanya. Yang pertama, terkadang kebaikan dan keburukan bermakna kesempurnaan atau kamal dalam bahasa Arabnya, dan terkadang bermakna dan kekurangan yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan nakis yang berhubungan dengan jiwa manusia. Dalam pengaplikasian ini termasuk seluruh perbuatan manusia, apakah perbuatan itu bersifat ikhtiar manusia ataukah di luar ikhtiar manusia, seperti sifat dasar manusia. Sebagai contoh dikatakan, pengetahuan itu ialah suatu kebaikan, atau belajar ilmu pengetahuan merupakan sebuah perbuatan baik. Dan juga dikatakan kebodohan itu adalah sebuah keburukan, atau meninggalkan pencarian ilmu merupakan sebuah perbuatan buruk. Pengetahuan dan mencari ilmu merupakan sifat kesempurnaan bagi jiwa manusia, sementara kebodohan dan meninggalkan pencarian ilmu merupakan kekurangan baginya. Berdasarkan hal tersebut, maka sifat-sifat seperti berani, dermawan merupakan dari sifat-sifat baik. Sebaliknya, dari sifat penakut, kikir merupakan sifat-sifat yang tidak baik. Yakni, yang menjadi tolak ukur adalah kesempurnaan dan ketidaksempurnaan jiwa manusia. Selanjutnya, yang kedua, terkadang aplikasi makna kebaikan dan keburukan berdasarkan kemaslahatan dan kemafsadahan tak berfaedah sebuah perbuatan atau sesuatu, dan terkadang maslahat dan mafsadah baginya, dan terkadang maslahat dan mafsadah berhubungan dengan unsur individu atau berhubungan dengan unsur masyarakat. Sebagai contoh, setiap peserta yang menang dalam pertandingan adalah maslahat baginya. Akan tetapi kontradiksi dengan kemaslahatan pada peserta lain ialah yang kalah dalam pertandingan. Selanjutnya, yang ketiga, aplikasi dari makna baik dan buruk adalah pada tinjauan kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan perbuatan ikhtiar manusia.
Aplikasi ini perbuatan yang menurut akal manusia layak untuk dilakukan dan pelakunya mendapat pujian. Pada perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang semestinya ditinggalkan dan pelaku perbuatan tersebut menjadi tercela, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang buruk. Kemudian, pandangan ilmu kalam tentang perbuatan baik dan buruk. Yang pertama yaitu pandangan Mu'tazilah. Pada dasarnya, Mu'tazilah merupakan aliran yang menengahkan pendapat-pendapatnya yang rasionalistis tentang berbagai macam masalah. Sungguh, menurut mereka, akallah yang sangat berperan penting ketimbang wahyu. Salah satu pendapatnya yang rasionalistis adalah pandangannya tentang perbuatan baik dan buruk manusia. Pada prinsipnya, masalah ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan di mana Tuhan Maha Adil yang menunjukkan kesempurnaan pada segala hal pada manusia. Ajaran ini bertujuan menunjukkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang manusia, karena alam semesta ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Ajaran tentang keadilan ini terkait erat dengan perbuatan manusia. Manusia menurut Mu'tazilah melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri, terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu pandangan Qadariyah. Inilah pandangan yang kedua. Pandangan Qadariyah di mana aliran ini mengatakan bahwa dalam masalah perbuatan baik dan buruk manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya, dan mereka menolak adanya qada dan qadar. Menurut paham ini, perbuatan manusia merupakan hasil usaha manusia itu sendiri dan bukan perbuatan Tuhan. Artinya, manusia mempunyai kemampuan untuk mengerjakan dan meninggalkan suatu perbuatan tanpa campur tangan, kehendak dan kekuasaan Tuhan. Itu pandangan yang kedua. Selanjutnya pandangan yang ketiga, pandangan Jabariyah. Pandangan Jabariyah merupakan pecahan dari aliran Qadariyah, di mana manusia mewujudkan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Akan tetapi, dalam paham aliran Jabariyah, maka manusia tidak berkuasa atas perbuatannya. Yang menentukan perbuatan itu adalah kehendak Allah. Dalam paham Jabariyah, bahwa perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan sering digambarkan bagai bulu ayam yang diikat dengan tali digantungkan di udara. Kemana angin itu bertiup, maka ia akan terbang. Nah, apabila perbuatan manusia diumpamakan seperti bulu ayam, maka anginlah sebagai Tuhannya yang menentukan ke arah mana dan bagaimana perbuatan dilakukan. Selanjutnya, paham Al-Asyariyah. Ahli Sunnah wal Jamaah berbicara tentang aliran Al-Asy'ari, pada dasarnya merupakan pecahan dari aliran Mu'tazilah yang mendewakan akal, rasionalistis dan filosofis. Di mana Al-Asy'ariyah menganut paham ini selama 40 tahun, namun setelah itu menyatakan dirinya keluar dan mengembangkan ajaran yang merupakan counter terhadap gagasan Mu'tazilah yang kemudian dikenal dengan Al-Asy'ariyah. Pandangan Al-Asy'ariyah mengenai perbuatan baik dan buruk sungguh sangatlah berbeda dengan aliran-aliran yang lain. Aliran ini sangat menolak keras bahwa perbuatan baik dan buruk yang berasal dari akal. Asy'ariyah mengungkapkan argumentasinya untuk membenarkan atas konsep kebaikan dan keburukan yang berasal dari akal, yaitu jika akal yang menentukan kebaikan dan keburukan, maka tidak akan pernah perbuatan buruk itu menjadi baik. Dalam menyikapi masalah ini, sangatlah jelas bahwa kemampuan akal dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan tidak memiliki independensi sama sekali, dengan meyakini bahwa yang ada hanyalah baik dan buruk itu ditentukan oleh agama. Dengan demikian, perbuatan dikatakan baik menurut Asy'ariyah apabila dihukumi oleh syariat adalah baik, dan perbuatan dikatakan buruk jika dikatakan oleh syariat ialah buruk. Kalau manusia dalam konteks ini tidak mampu mendeteksi dan menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan, bahkan yang menjadi syarat keutamaan suatu perbuatan tersebut adalah ketergantungannya pada perintah dan larangan Tuhan. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini yaitu tentang perbuatan baik dan buruk menurut ilmu kalam. Yang pertama, bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kesempurnaan bila dibandingkan dengan makhluk lainnya, dan sifat kesempurnaan itu menghasilkan beraneka ragam manfaat.
yang dapat diambil oleh manusia sendiri. Salah satunya sebagai khalifah di bumi. Di antara sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia ialah akal yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diingat bahwa peran akal sangatlah tidak rasional apabila manusia mendewakan akalnya bila dibandingkan dengan wahyu, sebab dalam ajaran Islam dengan tegas dikatakan bahwa manusia itu diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Kesimpulan yang kedua, dalam masalah perbuatan baik dan buruk manusia, merupakan kajian yang sangat sentral dalam dunia sejarah teologi Islam, di mana semua aliran dan firqah memunculkan berbagai macam pendapat yang berbeda-beda, yang dapat diambil sebagai landasan berpikir untuk memperkuat argumentasinya dalam upaya untuk memperkuat aliran-aliran mereka. Yang ketiga, di antara aliran-aliran teologi Islam yang membahas tentang perbuatan baik dan buruk manusia ialah aliran Mu'tazilah, di mana aliran ini terkenal dengan pendapat rasionalnya. Mereka mengatakan bahwa masalah perbuatan baik dan buruk manusia yang terkenal dengan prinsip keadilan, sedangkan ajaran tentang keadilan ini terkait erat dengan perbuatan manusia. Jadi, manusia menurut Mu'tazilah melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Ya mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang lebih saya mohon maaf karena saya juga seorang pelajar yang masih sangat membutuhkan bimbingan dari guru-guru, dosen-dosen, dan dukungan dari teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.